Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Gimana kalian udah pada sarapan hari ini? Udah pagi sudah sebelum berangkat sekolah? Sudah, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah itu jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya, karena sarapan itu penting sekali untuk tubuh kita supaya nanti saat belajar kalian itu bisa lebih fokus dan tidak mengantuk gitu. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, ketua kelas tolong dipersiapkan ya. Ya, berdoanya. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kita ada 20 siswa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik kalau hadir semua. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke materi hari ini. Nah, hari ini itu kita akan belajar tentang tumbuhan, adaptasi tumbuhan, perkembangbiakan, serta proses kehidupan tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita mempelajari itu semua, di sini Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan itu. Jika memang waktunya memungkinkan, cukup untuk kita bahas hari ini semua, Ibu akan menjelaskan itu. Namun jika tidak, maka kita hari ini cukup untuk membahas tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Kalian ada yang tahu nggak tumbuhan itu apa? Iya benar, tumbuhan itu kayak bunga, terus pohon kelengkeng, pohon durian, alpukat, singkong, dan sebagainya. Yang pernah kalian lihat di jalan-jalan, tanaman-tanaman itu yang di depan kelas kita, yang di depan ini tanaman stroberi, terus bunga bougainville dan sebagainya, itu termasuk tumbuhan ya. Nah, tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau biasa kita sebut dengan autotrof. Nah, tumbuhan ini bisa membuat makanannya itu melalui proses fotosintesis ya. Nah, kalian tahu nggak kenapa tumbuhan itu bisa masuk ke dalam kategori makhluk hidup? Iya, karena tumbuhan itu dia bertumbuh dan dapat berkembang. Terus dia juga bisa dia membutuhkan makanan, dia bisa bernafas juga, sama seperti kita. Kita juga termasuk makhluk hidup yang bernafas, membutuhkan makanan. Kita juga tumbuh dan berkembang. Sama juga seperti hewan ya, seperti itu juga. Nah, di tumbuhan ini terdapat bagian-bagian penting. Ada 6 bagian penting dari tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Nah, fungsi akar itu yang pertama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus yang kedua itu untuk menyokong batang tumbuhan. Jadi supaya tumbuhan itu kuat, maka akarnya juga harus kuat. Jadi akar itu berfungsi untuk menahan beban dari tumbuhan tersebut. Terus fungsinya juga ada untuk sebagai tempat pernafasan. Contohnya itu seperti tanaman bakau ya. Lalu selanjutnya ada tempat menyimpan makanan. Jadi makanan itu disimpannya di dalam akar. Nah, akar-akar itu mempunyai jenis-jenis ya. Ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada akar serabut. Yang kedua ada akar tunggang. Yang ketiga ada akar nafas. Yang keempat ada akar hisap. Yang kelima akar lekat, dan yang terakhir adalah akar gantung. Bagian yang kedua dari tumbuhan. Nah, bagian yang kedua dari tumbuhan itu adalah batang ya. Tahu kan batang itu apa? Ya, contohnya kayak gini ya, batang kayak yang ada di sini. Nah, batang itu fungsinya itu untuk
tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Jadi daun itu kan melekatnya atau nempelnya itu di batang tersebut gitu kan. Batang juga punya fungsi lain, itu sebagai tempat saluran untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, tadi kan akar sendiri kan fungsinya dia untuk menyimpan air dan mineral. Nah, dari akar itu lalu air dan mineral itu diteruskan ke dalam batang untuk diteruskan laju ke daun gitu ya. Selanjutnya fungsinya juga bisa tempat sebagai penyimpanan makanan. Nah, jadi tadi di akar juga ada tempat penyimpanan makanan ya, di batang juga ada. Nah, batang itu punya jenis-jenisnya juga. Yang pertama ada batang basah, yang kedua itu ada batang berkayu, dan yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, batang basah itu batangnya itu sifatnya itu kayak, bukan sifat, bentuknya itu dia lunak, teksturnya dia lunak dan berair. Contohnya tanaman bayam, kalian tahu kan bayam yang biasa kalian makan. Nah, itu kan batangnya kan lunak ya, dia gampang banget patah. Nah, itu termasuk batang basah. Nah, terus yang kedua ada batang berkayu. Batang berkayu itu ada pada tumbuhan seperti tanaman pohon rambutan, pohon jambu, pohon mangga, dan pohon lainnya. Nah, itu dia termasuk ke dalam batang yang berkayu ya, keras dia. Selanjutnya yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, batang rumput itu dia itu nggak punya kayu, terus tumbuhnya juga pendek, seperti pada tanaman padi, tanaman rumput juga, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada daun. Nah, daun itu salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting, karena di daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Nah, terus di daun juga itu memiliki daun yang hijau itu memiliki kandungan zat klorofil. Nah, daun juga itu punya banyak banget macam-macamnya. Yang pertama itu ada daun melengkung, yang kedua ada daun menyirip, yang ketiga ada daun menjari, dan yang keempat ada daun sejajar. Nah, selanjutnya itu ada bunga. Siapa yang pernah ngeliat bunga? Pasti pernah ngeliat semua ya. Di rumahnya juga kan pasti banyak bunga kan ya. Nah, bunga itu fungsinya sebagai alat reproduksi, tempat berkembang biaknya tumbuhan tersebut gitu ya, alat reproduksinya. Nah, karena bentuk bunga yang bagus dan indah itu serta aromanya yang khas, maka banyak serangga yang sering dan suka sekali menghampiri bunga, seperti kumbang, kupu-kupu, atau lebah ya. Nah, dari batang, akar, daun, bunga itu semuanya mempunyai bagian-bagian penting lagi di dalamnya. Nah, kalau pada bunga itu ada bagian-bagian pentingnya. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Yang kedua itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya itu untuk pelindung bagian lain dari bunga ya. Jadi dia untuk melindungi bunga itu. Jadi bunga itu punya pelindung, ada beberapa pelindung. Nah, salah satunya kelopak bunga ini. Terus yang ketiga itu ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu biasanya itu punya bentuk dan warna yang beraneka ragam, macam-macam dia warna dan bentuknya itu. Terus yang keempat itu ada benang sari dan putik. Nah, benang sari itu merupakan alat reproduksi jantan pada bunga. Nah,
Kalau yang putih itu sebagai alat reproduksi betinanya. Selanjutnya itu ada buah. Nah, di dalam tumbuhan itu pasti ada buahnya ya. Nah, buah itu merupakan hasil dari proses penyerbukan pada bunga. Nah, yang bagian yang terakhir itu ada biji. Nah, biji ini fungsinya itu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Terus yang kedua itu sebagai alat perkembangbiakan, dan yang ketiga itu untuk membentuk tumbuhan baru. Nah, jadi dari biji ini dia bisa menghasilkan tumbuhan barunya. Itu makanya kalau kita misalnya mau nanam tumbuhan itu kan asalnya dari biji dulu kan. Nah, itu makanya bisa kita sebut dengan membentuk tumbuhan baru ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar dengan sangat baik. Kalian juga bisa menjelaskan kembali, bisa menyebutkan kembali bagian-bagian dari tumbuhan itu apa. Karena ibu rasa sudah cukup, waktunya juga sudah habis dan kalian sudah waktunya untuk pulang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.